Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Honorable Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSN, as a lecturer in Statistika Ekonomi. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Alvia with NPM 224110006. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji T homogen dan uji non-T homogen. Yang pertama yaitu mengenai definisi uji T homogen dan uji non-T homogen. Uji T homogen adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah varians dari dua atau lebih kelompok data adalah homogen atau setara. Dalam konteks ini, homogen berarti bahwa varians antara kelompok-kelompok tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, kelompok-kelompok tersebut memiliki varian yang serupa. Uji T homogen umumnya digunakan sebelum melakukan uji statistik. Lain seperti analisis varians atau ANOVA, untuk memastikan bahwa asumsi homogenitas varian terpenuhi. Asumsi ini penting dalam banyak analisis statistik. Karena jika varian antara kelompok sangat tidak seragam, maka hasil uji statistik yang dijalankan dapat menjadi tidak dapat diandalkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian, seperti uji Leven, uji Bartlett, uji F, antara lain uji T homogen mungkin juga digunakan dalam beberapa konteks lain, tergantung pada tujuan analisis statistik yang sedang dilakukan. Uji homogenetrik adalah jenis uji statistik yang digunakan ketika data Anda tidak memenuhi asumsi dasar distribusi normal atau homoskedaslitas. Uji non-parametrik sering digunakan ketika Anda memiliki data ordinal atau nominal, atau ketika data Anda terdistorsi atau memiliki outlier yang signifikan. Uji non-parametrik sering digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi parametrik yang diperlukan oleh uji T, ANOVA, atau uji statistik parametrik lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa uji non-parametrik mungkin memiliki kekuatan statistik yang lebih rendah daripada uji parametrik jika asumsi parametrik dapat dipenuhi. Jadi, pemilihan uji tergantung pada karakteristik data Anda dan tujuan analisis Anda. Kemudian yang berikutnya, kegunaan uji T homogen dan uji non-T homogen. Kegunaan utama dari uji T homogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa asumsi dasar analisis parametrik. Sebelum Anda dapat melanjutkan dengan uji T atau ANOVA, kamu harus memastikan bahwa varian dalam kelompok-kelompok yang akan kamu bandingkan relatif homogen atau setara. Asumsi dasar dari uji T independen dan ANOVA adalah bahwa varian antar kelompok seharusnya serupa. Uji T homogenitas digunakan untuk menguji apakah asumsi ini terpenuhi atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jenis uji yang digunakan. Hasil dari uji homogenitas akan mempengaruhi pilihan Anda untuk menggunakan uji parametrik atau non-parametrik. Jika hasil uji menunjukkan bahwa varian antar kelompok sama, maka Anda dapat menggunakan uji T atau ANOVA. Namun, jika hasil uji menunjukkan ketidaksetaraan varian yang signifikan, Anda mungkin harus menggunakan uji T non-parametrik atau metode analisis non-parametrik. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari bias hasil uji. Jika varian antar kelompok sangat tidak setara, hasil uji T atau ANOVA dapat menghasilkan kesalahan interpretasi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Uji T homogenitas membantu mencegah bias ini. Dan yang keempat, memastikan validitas hasil analisis. Dengan memeriksa homogenitas variasi, Anda dapat memastikan bahwa hasil analisis Anda lebih valid dan dapat diandalkan. Hasil uji L dan ANOVA yang didasarkan pada kelompok dengan varian yang sama lebih mungkin mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara kelompok-kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa kegunaan dari uji non-parametrik
untuk homogenitas varian. Yang pertama yaitu menentukan validitas uji parametrik. Sebelum Anda dapat melakukan uji parametrik seperti uji L atau ANOVA, Anda perlu memeriksa apakah varian antar kelompok data homogen atau tidak. Uji non-parametrik untuk homogenitas varian membantu menentukan apakah Anda dapat menggunakan uji parametrik dengan aman. Kemudian yang kedua, pemilihan metode analisis yang tepat. Jika hasil uji dan parametrik menunjukkan bahwa varian antar kelompok tidak homogen, Anda mungkin perlu mencatat metode alternatif yang sesuai untuk analisis data Anda. Ini bisa mencakup penggunaan UTI non-parametrik, transformasi data, atau metode lain yang lebih cocok. Kemudian yang ketiga, interpretasi hasil yang benar. Memastikan homogenitas varian penting dalam interpretasi hasil analisis statistik. Jika varian antar kelompok sangat berbeda, hasil uji parametrik mungkin kurang dapat diandalkan, dan ini perlu diperhitungkan saat Anda menginterpretasikan temuan Anda. Kemudian, yang keempat yaitu menghindari bias dalam hasil. Ketidakhomogenan varian dapat menghasilkan bias dalam perkiraan parameter analitik. Uji non-parametrik untuk homogenitas varian membantu meminimalkan potensi bias ini dan membiarkan hasil yang lebih akurat. Kemudian yang kelima, menjamin keadilan dalam perbandingan. Dalam konteks eksperimen atau penelitian, memastikan bahwa kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki varian yang sebanding adalah penting untuk memastikan bahwa perbandingan yang Anda lakukan adalah adil dan berdasarkan perbedaan sebenarnya dalam data, bukan hanya akibat perbedaan varian. Kemudian yang berikutnya yaitu mengapa uji T homogen dan uji non-T homogen. Berikut beberapa alasan mengapa uji T homogen sangat penting. Yang pertama, keabsahan uji statistik parametrik. Banyak uji statistik seperti uji T independen atau uji L berpasangan, ANOVA, analisis varians, dan analisis regresi didasarkan pada asumsi bahwa varian antar kelompok adalah homogen. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil uji tes statistik parametrik tersebut mungkin tidak valid. Yang kedua, ketepatan perbandingan. Uji T adalah alat yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara kelompok-kelompok yang berbeda. Jika varian antar kelompok sangat berbeda, hasil perbandingan rata-rata akan terpengaruh, dan ini dapat mengarah pada kesalahan interpretasi dan pengambilan keputusan yang salah. Kemudian yang ketiga, metode mencegah bias. Ketidakhomogenan varian dapat menyebabkan bias dalam perkiraan parameter statistik. Bias ini dapat menghasilkan kesalahan yang signifikan dalam penarikan kesimpulan dari data. Kemudian yang keempat, menghindari kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Ketidakhomogenan varian dapat mempengaruhi tingkat signifikansi dan daya uji statistik jika Anda mengabaikan asumsi homogenitas varian ketika sebenarnya tidak terpenuhi. Anda dapat membuat kesalahan tipe 1 atau kesalahan positif palsu, atau tipe 2 kesalahan negatif palsu dalam analisis Anda. Kemudian yang kelima, merupakan pertimbangan statistik, desain penelitian, atau saat memancing penelitian, penting untuk mempertimbangkan homogenitas varian untuk memastikan bahwa eksperimen atau pengumpulan data Anda dirancang dengan baik untuk menguji perbedaan yang dimaksudkan. Kemudian yang keenam, keadilan dalam perbandingan. Jika varian antar kelompok sangat berbeda, perbandingan yang dilakukan mungkin tidak adil. Memastikan bahwa varian antar kelompok sebanding adalah penting untuk menjaga keadilan dalam analisis statistik. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.